Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya para sahabat dalam kondisi yang sehat, bahagia dan diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya, menyapa para sahabat Narwastu melalui podcast Majalah Narwastu. Ini merupakan podcast yang ke-49 dan di podcast kali ini kami berkesempatan untuk berbincang bersama dengan mantan Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia atau Perwamki, dan juga ia merupakan seorang wartawan berprestasi yang pernah menulis di Jakarta Post, Kompas, dan sejumlah media sosial, media nasional, serta penulis sejumlah buku, dan saat ini juga ia mempunyai media online, serta podcast juga. Ia juga pernah meraih juara lomba dalam penulisan artikel yang diadakan Koran Kompas. Baik para sahabat Narwastu, kita akan berbincang bersama dengan Bang Emmanuel Dapaloka. Di perbincangan kali ini kita akan membahas tentang Perwamki karena beliau juga salah satu pembina Perwamki, dan juga kita akan berbincang terkait dengan rencananya yang akan maju sebagai caleg dari Nusa Tenggara Timur. Kita sapa beliau. Shalom Bang Emmanuel. Shalom. Apa kabar Bang Eman? Kabar baik dan menyenangkan. Sehat ya? Sehat-sehat. Bagaimana perjalanan Abang tadi dari rumah menuju kantor Majalah Narwastu? Cukup lancar. Saya naik kereta lalu naik ojek ke sini. Saya memilih naik ojek karena saya takut kalau tidak sampai tepat waktu bisa mengecewakan. Ya. Baik, terima kasih Bang sekali lagi atas kesempatan dan waktunya sudah hadir di podcast Majalah Narwastu. Mungkin kita akan langsung aja nih Bang. Sebentar lagi Perwamki akan mengadakan Munas di tanggal 7 Juli 2023. Pembukaannya itu ada di Geraha Oikumene PGI dan akan dihadiri oleh tokoh nasional. Salah satunya yang sudah dikonfirm ya Bang ya, mungkin nanti bisa Abang jelaskan juga, adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Tentang Perwamki sendiri, saya pikir ini sebuah organisasi yang sudah cukup lama, hampir 20 tahun sekarang ini, dan ini organisasi yang berdiri dengan sebuah semangat bersama, menghimpun semangat sebagai insan-insan pers yang berbasis iman Kristiani. Lalu, karena berbasis iman Kristiani, maka dia harus mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan diandaikan atau bukan diandaikan lagi, harus memiliki karakter Kristiani dan integritas seorang Kristiani. Nah, sekarang bahwa diadakan Munas ini, Munas yang ke-7, saya pikir ini sebagai sebuah organisasi itu hal yang baik. Karena di situ akan terjadi pertautan ide tentang organisasi dan visi serta misi organisasi itu sendiri, sambil mengevaluasi diri, mengevaluasi organisasi, mengevaluasi diri sebagai insan pers Kristiani. Saya pikir ini sebuah kesempatan yang sangat strategis. Tentang diundangnya Pak Prabowo, saya pikir itu hal yang lumrah saja. Apalagi Pak Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan yang tahu situasi, dan seorang wartawan Kristiani harus tahu situasi yang tengah dialami bangsa ini, sehingga dengan demikian dia tahu bagaimana dia harus mengajak para pembaca dan para penontonnya, kalau untuk teman-teman yang berada di media audiovisual, agar tahu situasi yang ada. Ya, baik. Kalau misalnya kita lihat ke belakang Bang, bagaimana ceritanya Abang bisa aktif di Perwamki? Iya, saya masuk ke Jakarta itu tahun 99. Lalu dalam pertemuan dengan teman-teman di lapangan, kami menemui sebuah situasi di mana kita ini perlu menghimpun diri dalam sebuah wadah. Wadah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk saya dikatakan orang, wih keren anak wartawan Kristiani punya organisasi. Terutama bukan itu. Tetapi bagaimana dalam organisasi semacam ini kita membina sebuah persaudaraan. Dalam persaudaraan ada upaya untuk saling memperkaya, sambil mengingatkan bahwa kita mempunyai identitas yang sangat jelas sebagai seorang Kristiani yang harus membawa kabar baik.
yang tadi saya katakan, memiliki karakter Kristiani, memiliki integritas, kejujuran, dan berbagai keutamaan lain itu. Begitu, Bang. Kemudian harapan Abang terhadap Munas Perwamki yang akan harapan Abang terhadap Perwamki yang akan berusia 20 tahun serta harapan Abang di Munas ini. Harapan saya sih semoga Perwamki semakin mengambil peran yang jelas di dalam tubuh kekristenan. Dia menjadi sumber informasi yang benar tentang gereja di Indonesia ini dan perannya. Dan Perwamki sendiri dengan anggota-anggotanya harus mengambil peran sebagai organisasi yang membawahi wartawan-wartawan yang memiliki visi jauh ke depan tentang bagaimana menegakkan kebenaran, bagaimana tidak terjadinya diskriminasi, bagaimana kita menjadikan masyarakat kita atau negeri kita zero intoleransi. Saya pikir itu hal yang penting untuk seorang wartawan Kristiani. Ya, mungkin sudah cukup banyak Bang ya organisasi-organisasi wartawan Kristiani. Cuman menurut Abang pribadi, apa yang menjadikan Perwamki ini spesial gitu dibanding dengan organisasi yang lain? Karena spesial itulah, maka sejak awal bergabung di Perwamki, saya belum pernah pindah ke lain hati. Meski saya juga pernah menjadi ketua paguyuban wartawan Katolik, tetapi saya tidak meninggalkan keanggotaan saya sebagai anggota Perwamki. Lalu pertanyaannya, mengapa? Itu kan? Saya menemukan di Perwamki karena kita jumlahnya tidak banyak. Dengan begitu lalu persaudaraan kita menjadi lekat, menjadi sangat akrab begitu. Kalau kita bertemu itu candaan, kemudian saling mengingatkan tentang sesuatu yang barangkali tidak kurang harmonis di antara kita itu disampaikan dalam sebuah persaudaraan. Lalu kalau ada yang mengalami sesuatu, misalnya ada yang sakit, ada yang mengalami kedukaan, itu ada suasana yang saling memperhatikan. Dan itu satu hal. Hal yang lain, ada semangat untuk mau maju begitu. Meski kadang-kadang bikin greget juga gitu kalau ada kawan-kawan yang begitu-begitu saja, tidak segera untuk beranjak begitu, tetapi setidak-tidaknya ada semangat itu. Nah, di mana-mana kita tidak bisa paksa orang, you harus begini, you harus begitu. Emang siapa lu gitu kan? Tetapi ada semangat itu. Itu yang membuat saya ya tetap di sini dan tetap bergabung dalam rapat-rapat, merencanakan ini, merencanakan itu begitu. Oke. Sebagai seorang pembina, Bang, bagaimana Abang melihat dan bagaimana dukungan para senior Perwamki terkait dengan Munas Perwamki tanggal 7 sampai 9 Juli nanti? Iya. Saya memandang Perwamki ini selalu mendapatkan dukungan yang baik dari semua orang. Semua orang yang berkehendak baik tentunya. Iya, pasti. Orang-orang yang mendukung ini tentu melihat ada nilai di situ. Ada nilai di situ, apalagi teman-teman yang bergabung di dalam Perwamki ini adalah orang-orang muda. Orang-orang muda yang dalam batas-batas tertentu saya memandang mereka bukan money oriented. Sungguh bukan money oriented. Mengapa? Ya bukan mau merendahkan ya. Berapa sih gaji yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh dari kerja-kerja mereka ini. Tetapi mereka tidak hitung-hitungan. Mereka melihat jauh ke depan tentang tadi itu. Misinya, visinya sebagai seorang wartawan Kristiani yang punya tanggung jawab diri, mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Kristiani, dan juga mempunyai tanggung jawab khusus sebagai seorang jurnalis Kristiani. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengajak untuk para senior atau siapapun orang-orang Kristiani agar memberikan perhatian lebih baik. Mengapa? Kita tahu ketika teman-teman ini agak aman dalam perbekalannya, maka sudah pasti dia juga akan berorientasi pada kualitas. Kualitas itu hal yang sangat penting. Kalau kita orang Kristiani yang dalam tanda petik lagi-lagi yang minoritas di negeri ini,
lalu hadir juga dengan kualitas yang abal-abal, pasti tidak diperhitungkan. Tetapi yang minoritas ini hadir dengan kualitas prima, itu akan menjadi sesuatu yang memberi kesan tersendiri. Cicak pun bisa begitu, Bang. Oke. Zaman semakin berkembang, semakin maju, kemudian kalau dilihat dari segi tantangan sebagai seorang pers, terutama tantangan sebagai seorang pers Kristiani, menurut Abang itu apa? Pertama, dengan peralihan orientasi media sekarang, dari media cetak ke media online, orang mengatakan, wah ini pers menemui senjakala kan begitu, habis nih pers ini gitu. Bagi saya, mau dia cetak, mau dia online, itu sangat tergantung man behind the gun. Ya, betul. Kalau man behind the gun tidak pandai untuk membidik, tidak pandai untuk kapan dia harus tarik pelatuknya, ini omong kosong. Dengan kata lain adalah, kalau kita orang yang terlibat dalam pers ini tahu mengerjakan apa, bersama siapa, dan caranya bagaimana, dengan demikian kita memberikan kualitas. Yang utama adalah kualitas. Sampai kapanpun, kualitas itu yang utama. Jadi kalau kita punya media banyak sekali, lalu kemudian kita hanya sentuh sana sentuh sini, kilik sedikit, dan kita tidak memperhatikan kualitasnya, itu hanya akan sambil lalu saja. Iya, tidak ada orang yang akan perhati, kita hanya capek sendiri, keringat sendiri, baca sendiri juga. Tidak, orang tidak lihat. Ya, jadi kesimpulannya saya lebih mengutamakan bagaimana kita memperhatikan kualitas. Nah, kualitas itu harus ada upaya memperkaya diri dengan keterampilan, kemampuan, dan kemauan untuk belajar. Saya pikir kita harus perhatikan bidang ini sambil kita juga memperhatikan integritas diri. Jangan mudah dibeli, jangan mudah dibelokkan ke sini, lalu kita menjadi orang yang disorientasi. Ya, karena kan mungkin banyak lah ya sekarang bisa dibilang pers itu agak kurang mungkin integritasnya, kadang suka dibelokkan karena ada upeti-upeti lah. Nah, itu dia. Seperti itu. Di situ memang menjadi masalah ketika orang berada pada situasi sulit. Iya. Situasi sulit, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita punya orientasi. Orientasi tadi kita tadi itu tidak mudah membelokkan diri pada hal-hal yang mencederai diri, mencederai profesi sendiri. Kalau kita sendiri sudah mencederai diri, mencederai profesi, siapa yang mau dengar? Kita ini kan jualannya trust, bukan jualannya sekarang ini. Apalagi saya katakan tadi kan kita tidak jual majalah fisik, koran fisik. Kita jualannya adalah trust. Kalau orang tidak trust, tidak mungkin dia klik. Klik itu identik dengan trust. Oke. Begitu. Baik, Bang. Pandangan saya. Tadi kita sudah membahas Perwamki, Abang sebagai pembina di sana dan juga sebagai mantan ketua umum. Sekarang kita maju lebih jauh nih, Bang, tentang pencalekan Abang. Kita juga dengar kalau misalnya Abang. Tapi sambil minum ya. Silakan, Bang. Silakan, kita santai aja, Bang. Kami juga mendengar bahwa Abang akan maju menjadi calon anggota legislatif DPRD dari Partai Golkar. Kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur, Bang ya, dapilnya, Bang ya. Nanti bisa diceritakan juga. Kemudian apa yang melatar belakangi Bang Eman sehingga maju sebagai calon anggota legislatif? Baik, terima kasih. Tentang pencalekan ini saya harus jujur mengatakan, dalam waktu yang cukup jauh di belakang, ini hal yang tidak saya bayangkan. Artinya politik itu bukanlah dunia saya. Saya sudah bangga menjadi seorang jurnalis. Setiap kali orang membaca tulisan, lalu di bawah itu, di akhir tulisan ada nama Emmanuel Dapaloka, itu saya sudah bangganya setengah mati. Tetapi pelan-pelan saya mengamati, seperti halnya Ahok. Ahok itu kan tidak mau berpolitik sesungguhnya pada awal-awalnya. Tetapi ketika bapaknya mengatakan begini, Ahok, kalau kamu memiliki uang 1 miliar dan kamu membagikannya kepada 500 orang, berapa orang yang dapatkan itu?
Dan berapa uang kamu untuk kamu bagikan secara terus-menerus, itu tidak mungkin. Tetapi ketika kamu berada pada sebuah lingkaran kekuasaan yang bisa mengatur kebijakan-kebijakan, di situ kamu bisa berbuat banyak. Saya sungguh, di telinga saya sungguh terngiang-ngiang pelan-pelan tentang kata-kata ini. Lalu ketika melihat bahwa ada sana-sini yang kurang beres, ya saya tidak mengatakan semuanya jelek, itu terlalu sombong kalau saya mengatakan begitu. Ada yang tidak beres, saya pikir harus ada juga orang yang mau melihat ketidakberesan itu dan mau memberi diri untuk itu. Nah, taruhlah sekarang, saya ini kan mau menjadi caleg dari Dapil 3 di Kabupaten Sumba Barat Daya di NTT. Itu ada 2 kecamatan di sana, Kecamatan Waijewa Barat dan Waijewa Selatan. Nah, hubungannya dengan yang tadi itu, ketika melihat situasi yang ada, kerap kali penuh tanya, kok masih bisa begini terus sih? Apa memang tidak bisa lagi menjadi lebih baik? Saya tidak menghakimi, tetapi pertanyaan selalu menggugah. Saya ini wartawan yang selalu banyak bertanya, apa memang tidak bisa lebih baik lagi? Apa memang dana yang ada itu tidak bisa kita orientasikan pada hal-hal yang prioritas? Lalu karena saya tahu diri, saya ini orang yang paling mengenal diri saya kan tentu saya sendiri sama Tuhan. Betul. Lalu karena saya tahu diri tentang karakter saya, lalu saya daripada saya terlalu banyak bertanya dan tidak ada jawabannya, mengapa saya tidak mencoba untuk menjadi pelaku untuk hal yang saya maui itu? Kalau menjadi seorang anggota DPRD, itu kan bisa menjadi pengambil keputusan pengaturan anggaran. Lalu pengaturan peraturan-peraturan yang bisa mewadahi pelaksanaan atau jalannya kehidupan di wilayah itu. Lalu saya mencoba untuk masuk ke situ. Semoga ini saya pulangkan tidak, saya menjuduli begini. Saya wartawan ini masalahnya. Kalau pulangnya saya ini harus diberi judul, saya memberi judul, saya pulang karena cinta. Saya cinta kampung halaman saya, mencintai orang-orangnya dan mencintai apapun yang ada di situ, dan saya mau memberi diri untuk itu. Begitu, Bang. Oke. Ini jadi kan tadi Abang ada sebut ada beberapa masalah. Mungkin secara eksplisit bisa diceritakan apa yang akan nanti Abang perjuangkan di sana dan bagaimana dukungan terhadap keluarga terkait dengan pencalonan Abang ini. Iya. Saya pulang ini dengan cinta tadi itu dengan sebuah atau beberapa bayangan. Bayangan pertama adalah dunia pendidikan. Saya ini wartawan tetapi sekaligus juga anak guru yang setiap hari ketika bapak saya menjadi guru melihat bagaimana seorang guru menghadapi murid-muridnya dengan segala situasi dan perjuangan mereka. Daerah saya bukan daerah yang mudah. Artinya banyak orang yang ya kadang-kadang orang tidak mau disebut miskin ya, meskipun kadang-kadang memang berada pada batas itu, tetapi banyak orang yang kekurangan lah. Nah, jadi perjuangan mereka ke sekolah, kadang-kadang kalau anak itu tidak sarapan ke sekolah, Bang, apa yang kita harapkan untuk dia di kelas? Dia hanya akan mengantuk begini-begini saja, pulang juga begitu saja. Nah, anak-anak semacam ini yang bagi saya harus diperhatikan, diberikan pendidikan yang baik, diberikan asupan yang baik, sehingga daya serapnya pun bagus. Lalu, kalau mereka harus jalan jauh, harus jalan 3-4 km untuk dapat sekolah SD, SMP, atau SMA begitu, ini dia sudah kehabisan energi. Energi untuk berpikir juga sudah hilang. Lalu bagaimana dia bisa menyerap itu? Sehingga perhatian saya pada pendidikan itu sudah pasti. Dan satu hal yang saya mau katakan di sini, perhatian ini bukan karena saya maju caleg. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi perhatian ini saya sudah lakukan secara konkret sejak 10 tahun yang lalu. Apa itu? Sampai hari ini, Bang, saya memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah di sana itu sudah hampir 40 orang. Sejak 10 tahun yang lalu. Dan setiap bulan itu mereka mendapatkan uang untuk bayar uang sekolah, untuk jajan, untuk naik ojek dan sebagainya.
Tetapi ingat, itu saya harus katakan dengan jujur, itu bukan uang saya. Iya. Saya tidak punya uang sebagai seorang wartawan yang bekerjanya ya Spartan di Jakarta ini, saya tidak punya uang. Tetapi ada banyak orang yang percaya saya untuk menitipkan uang mereka untuk diberikan kepada anak-anak di sana. Itu kebanggaan tersendiri untuk saya. Bukan uang saya, tapi orang percaya saya untuk meneruskan uang mereka itu. Itu satu, tentang pendidikan. Tetapi satu hal lagi, agar anak-anak di sana itu bisa bersekolah, tentu mereka harus memiliki biaya. Biaya dari mana? Dari orang tua mereka. Sehingga lahan pertanian orang tua mereka harus diolah dengan baik, agar mereka memiliki biaya untuk mengurusi anak-anak mereka. Tidak mungkin saya datang lalu, biarkan saya semua yang ngurus, itu omong kosong. Itu Bang. Mungkin tadi belum Abang jawab dukungan. Kalau dukungan, salah satu hal yang membuat saya untuk bersemangat, boleh dikatakan untuk pulang kampung, karena saya tahu dukungan itu cukup besar untuk saya. Cukup besar. Karena selama ini dalam kerja-kerja saya sebagai wartawan, kehadiran saya untuk melakukan advokasi untuk cukup banyak orang itu, orang cukup tahu saya. Dan keluarga cukup banyak. Dan karena itu, saya merasa ini meskipun saya sendiri boleh dikatakan sudah sangat lama ada di rantauan, Bang. Berada di Pulau Jawa ini sudah 33 tahun. Tetapi saya masih sering pulang, dan ketika pulang persentuhan saya dengan keluarga tetap jalan, sehingga mereka mengenal saya, dan keluarga-keluarga dekat saya itu mereka mencoba untuk kembali memperkenalkan saya dengan semua visi dan misi yang akan saya bawa pulang dengan cinta tadi itu. Oke. Baik, ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Bang. Di 2024 nanti kita akan memilih sekaligus pemilihan presiden. Tentunya ada beberapa calon yang sudah keluar namanya gitu, diajukan oleh partai-partai untuk maju sebagai calon presiden. Sementara tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini mencapai 80% lebih lah kalau bisa kita bilang. Bagaimana tanggapan dan harapan Abang atas kinerja Pak Jokowi dan nanti ketika pemilihan 2024? Oke. Pertama, saya harus memberikan apresiasi yang tulus dan tingkat tinggi untuk Pak Jokowi. Mengapa? Pak Jokowi itu orang yang awalnya sungguh tidak diperhitungkan. Iya. Datang dari keluarga yang sangat lumrah di bantaran kali. Tetapi ketika dia mengalami sebuah kehidupan yang susah, dia dengan batinnya merekam itu baik-baik, dan dengan itu dia bangkit untuk melakukan hal yang baik untuk negeri ini. Dia tidak hitung-hitungan, dia melakukan hal yang terbaik dari dirinya, tidak menuntut orang lain, lalu kemudian justru orang melihat itu dan orang berkaca di situ. Cobalah Bang, kita melihat yang paling sederhana. Ketika sebelum Jokowi, adakah dana-dana BPJS itu? Orang bisa berobat gratis. Betul. Pertanyaan yang paling mendasar, kemana sebenarnya uang-uang itu yang mestinya dipakai untuk rakyat? Tetapi Jokowi menunjukkan, ini loh, ada dana yang bisa kalian pakai untuk berobat secara gratis. Itu contoh yang sederhana sekali. Banyak contoh lain, kalau kita sebutkan semua terlalu banyak. Nah, bagaimana tentang 2024? Tentu saja kita mengharapkan seorang pemimpin, seorang presiden yang mempunyai visi terhadap rakyatnya. Bukan visi atau orientasi kepada diri, kepada partainya sendiri. Ketika dia sudah terpilih menjadi presiden, dia adalah milik rakyat seluruh Indonesia, bukan terutama milik partai. Maka dia harus berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan persis ini yang saya suka dari Pak Jokowi, kantong-kantong yang tidak memilih atau rakyatnya atau dia mendapatkan suara sangat sedikit, dia tidak peduli. Dia datang dan bangun itu. Dia tahu, saya ini presiden untuk seluruh Indonesia. Saya ini harus menjadi negarawan yang mau
mengayomi seluruh rakyat, tidak peduli dia dari partai mana, dari daerah mana, dari suku mana. Dan kami orang Indonesia Timur bersyukur berpuluh-puluh tahun, saya boleh katakan kami ini menjadi orang anak tiri yang tidak diperhatikan. Kawan saya mengatakan berpuluh-puluh tahun batu di depan rumah saya di situ saja, tidak pernah berpindah karena tidak ada perhatian. Dan karakter orang Indonesia Timur kan juga tidak mau meminta-minta terus. Iya. Kalau kalian perhatikan kami silahkan. Kalau tidak juga ya kami tetap jalan dengan ini. Dan karena itu ketika harga bensin naik di sana di Papua misalnya dengan sekian banyak, tidak ada orang protes. Di Jawa ini naik 500, Pak Jokowi sendiri yang katakan loh, protesnya berminggu-minggu. Kami di sana tidak protes. Mau protes untuk apa? Dan syukurlah kemudian ada orang yang mau memperhatikan. Dan Jokowi dikatakan sebagai Bapak orang Indonesia Timur. Juga selama ini ya kami merasa kami punya presiden nggak sih, kami nggak tahu gitu. Itu. Oke. Baik, Bang Eman, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama dengan kami. Kami selalu berdoa agar Bang Eman nanti bisa sukses, bisa menjadi calon anggota legislatif. Amin. Amin, amin. Di DPRD. Mohon doanya. Siap, siap. Baik, para sahabat Narwastu, demikianlah podcast kami dengan Bang Emmanuel Dapaloka. Kami juga tetap mengingatkan kepada para sahabat Narwastu untuk terus mengikuti majalah Narwastu yang terbit setiap bulannya, dan juga kami ada di pemberitaan media online kami di website kami, tentu juga ada di YouTube channel kami hadir bersama dengan podcast kami di majalah Narwastu. Kami undur diri, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan salam kasih Narwastu. Terima kasih.